Halo semua, selamat sore, selamat berlibur, dan selamat merayakan Hari Raya Natal untuk semua teman-teman yang merayakan. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga kita semua sehat selalu dan selalu dimudahkan segala macam urusan, dan selamat tahun baru dan selamat berlibur untuk Natal untuk teman-teman yang merayakan. Dan semoga di tahun mendatang 2023 kita akan menjadi orang yang lebih baik lagi, yang lebih hebat lagi, dan yang lebih dewasa lagi teman-teman. Di kesempatan sore kali ini menjelang maghrib, saya akan sharing sedikit tentang masih berkaitan tentang revolusi energi. Namun yang akan saya sharingkan kali ini adalah kenapa hal-hal yang kita tarik, hal-hal yang kita inginkan gitu, dan praktik kita dalam melaksanakan law of attraction, hukum tarik menarik atau revolusi energi, dan kemudian kenapa juga doa-doa kita masih belum terpanjatkan atau masih belum terkabulkan atas segala keinginan kita dan harapan-harapan kita. Ada beberapa penyebab teman-teman yang mengakibatkan revolusi energi kita gitu, atau praktik kita dalam melakukan namanya hukum tarik menarik itu masih belum bisa termanifestasi sampai saat ini teman-teman. Ada beberapa poin, cuman kali ini saya akan sharingkan satu poin penting mengenai hal tersebut, yaitu di poin ini yang paling utama dan paling penting adalah adanya sebuah kebocoran energi di dalam diri kita teman-teman. Nah, maksudnya itu seperti apa? Kita perlu tahu dan kita perlu paham bahwasanya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah energi, teman-teman. Everything in the universe is energy. Nah, manusia di dalam tatanan alam semesta ini kita juga sebagai kumpulan energi yang bervibrasi, teman-teman. Nah, karena manusia ini adalah makhluk energi dan manusia memiliki emosi, maka kita perlu tahu dan kita perlu paham teman-teman bahwasanya bahasa ketika kita berbicara tentang emosi, emosi itu berasal dari kata emotion. I itu energi, motion itu gerak, artinya energi yang bergerak teman-teman. Jadi pada saat kita merasakan sebuah emosi, maka di situ juga ada energi teman-teman. Tapi energi di dalam emosi negatif, dia akan mengeluarkan sebuah frekuensi yang sifatnya ini rendah, dengan vibrasi yang rendah atau kecil, yang dimana ketika kita pancarkan itu ke alam semesta, sifatnya pasti negatif. Dan hal yang kita inginkan pasti berbaliknya negatif pula yang kita dapatkan teman-teman. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan kenapa kita masih belum bisa juga mendapatkan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan ketika kita mempraktikkan hukum tarik-menarik atau revolusi energi. Jadi kita perlu perhatikan betul teman-teman mengenai kebocoran energi di dalam diri kita. Nah, kemudian emosi itu menjadi salah satu penyebab terhalangnya energi kita, karena kita memancarkan sebuah energi dengan vibrasi yang rendah. Maka dari itu kita juga tidak akan bisa mendapatkan hal yang besar ketika yang kita pancarkan itu adalah energi atau vibrasi yang rendah teman-teman. Nah, maka dari itu penting kita lakukan, dan ini sering juga saya sampaikan, yaitu ketika kita berpikir tentang hal negatif, ketika kita berpikir tentang hal yang positif, maka disitulah kita mendapatkan impact-nya teman-teman. Karena kita perlu ingat dan kita perlu tahu
bahwasanya alam semesta itu tidak memiliki kekosongan dan alam semesta itu tidak mengenal kata tidak gitu. Dia tidak bisa memilah dan memilih mana yang harus saya berikan atau saya manifestasikan, itu kata alam semesta, tanpa dia memilah-milih gitu. Tetapi dengan apa yang kita pikirkan, dengan apa yang kita rasakan, maka disitulah yang akan ditangkap getarannya, dan kemudian akan kembali lagi kepada diri kita, teman-teman. Sampai di sini mudah-mudahan teman-teman dapat dipahami. Kemudian ada juga yang ingin saya sharingkan, kenapa kita masih sulit mendapatkan hal-hal yang kita inginkan, yang sudah kita rencanakan di dalam doa maupun di dalam kompas kehidupan kita, teman-teman. Salah satu yang juga menyebabkan kebocoran energi adalah ketika kita memiliki emosi yang negatif. Ketika kita marah, ketika kita tidak percaya diri, ketika kita malu, dan ketika kita rendah diri, teman-teman. Hal itu pasti akan menurunkan level energi kita, teman-teman. Ketika kita malu, kita tidak percaya diri, dan ketika kita marah, maka sulit untuk kita bisa memancarkan sebuah energi yang positif dan energi yang besar, teman-teman. Maka sampai kapanpun, kalau kita masih merasa hal seperti itu, kita masih merasakan hal-hal seperti itu, maka tidak akan pernah bisa termanifestasi apa yang sebetulnya kita inginkan, teman-teman. Tetapi baliklah ke belakang gitu, putar balik halawan mind management kita. Kalau kita harus tetap yakin, tetap positif terhadap satu, kemampuan diri kita, kedua, kemampuan kita dalam berkomunikasi, ketiga, kepercayaan diri kita, keempat, jangan pernah malu dan jangan pernah berpikir tentang hal-hal yang negatif dan hal-hal yang tidak kita inginkan, teman-teman. Karena sejatinya pada saat kita fokus terhadap hal yang tidak kita inginkan, maka yang terjadi adalah kita akan diberi hal tersebut di waktu yang ke depan, teman-teman. Jadi sering memang saya sampaikan beberapa kali, ketika kita terlalu khawatir tentang masa depan kita ke depan gitu, maka jangan difokuskan tentang kekhawatiran tersebut, teman-teman. Karena berbicara masa depan, kita tidak perlu jauh-jauh berpikir bagaimana 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Artinya apa? Artinya besok itu adalah masa depan. Hari esok itu adalah masa depan. Nah, kita bisa ciptakan masa depan kita untuk esok hari dengan cara kita melakukan hal yang hebat, hal yang positif, dan hal-hal yang bermanfaat pada hari ini supaya hari esok menjadi lebih baik lagi. Nah, itulah masa depan, teman-teman. Jadi untuk kita bisa menciptakan masa depan kita ke depan, kita tidak perlu terlalu jauh dulu. So, kita perlu mawas diri. Apa yang sudah kita lakukan hari ini, apa yang sudah kita perbuat hari ini, sudah sejauh mana kita melakukan aktivitas kita, sudah semaksimal apa kita berusaha pada hari ini, agar hari esok kita mampu mengukur. Kalau misalkan hari esok masih biasa-biasa saja, maka bisa dipastikan kalau hari ini kita tidak melakukan hal lebih dan kita tidak memaksimalkan apa yang menjadi kapasitas pada diri kita, teman-teman. Nah, itu dia adalah sebuah informasi mengenai kenapa kok kita masih belum bisa menarik hal-hal yang kita inginkan, teman-teman, dan kenapa pikiran-pikiran positif kita atau keinginan-keinginan kita masih belum bisa termanifestasi atau terwujud untuk kita peroleh. Karena tadi satu, adanya kebocoran energi di dalam diri. Nah, untuk ngecas diri gitu, ngecas energi, atau kita, saya ambil istilah ngisi kuota energi kita, itu
melakukannya dengan cara yang sangat mudah, teman-teman. Caranya itu kita harus selalu bersyukur. Bersyukur tentang apa yang kita miliki saat ini. Bersyukur tentang semua yang ada nempel nih di dalam raga kita. Kelima panca indera kita masih aktif, anggota tubuh kita semua masih berfungsi dengan normal, kita masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik, otak kita masih mampu untuk berpikir. Kemudian yang kedua setelah bersyukur adalah berpikir positif, teman-teman. Berpikir positif itu penting supaya kita mampu menarik energi-energi positif juga yang akan masuk ke dalam diri kita, teman-teman. Nah, kemudian adalah selalu berperilaku baik dan membantu orang lain, teman-teman. Pertanyaan adalah bagaimana cara kita untuk selalu berperilaku baik dan membantu orang lain? Apakah kita membantu hanya sekedar memberikan dia uang atau memberikan materi? Jawabannya adalah tidak. Cara kita berperilaku baik kepada sesama manusia atau kepada orang lain adalah dengan cara yang sangat-sangat sederhana, teman-teman. Kita memberikan senyum saja kepada orang lain, itu sudah kita menebarkan energi positif kita kepada orang lain, teman-teman. Ketika kita melihat orang-orang di luar sana, dalam hati kita juga bisa doakan, ya Allah atau ya Tuhan, semoga abang ojol ini hari ini bisa dapat orderan yang banyak dan dia bisa pulang bawa uang dengan yang maksimal supaya keluarganya bisa bahagia dan dia bisa memberikan satu manfaat untuk keluarganya. Ketika kita melihat orang jualan di pinggir jalan, kita juga bisa doakan gitu, ya Tuhan, ya Allah, semoga ibu ini dagangannya hari ini laris dan bisa habis supaya dia bisa dapat banyak rezeki hari ini dan bisa berguna dan bermanfaat untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya. Percaya atau tidak, dengan kita selalu berpikir positif dan dengan cara kita berperilaku baik dan menolong orang lain dengan cara kita mendoakan ia, maka di struktur kuantum, di alam kuantum, perkataan positif kita dan doa positif kita itu akan terolah, teman-teman, dan akan kembali lagi kepada diri kita terhadap hal-hal yang positif. Nah, oleh karena itu, kurangilah aktivitas-aktivitas toksik. Mohon maaf, kurangin kita bergibah atau kita gosip. Kurangin juga untuk kita katakanlah membuli orang lain atau membicarakan orang lain, karena ketika kita bergosip, ketika kita berbicara negatif tentang orang lain, maka hal itu bisa kembali lagi kepada diri kita, teman-teman. Jadi berhati-hatilah dengan apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu rasakan, karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang menjadi nyata itu pasti selalu cocok adanya, teman-teman. Teman-teman bisa buktiin deh. Contoh, kalau saat ini kita sedang punya sedikit masalah, kita fokus terhadap permasalahan kita nih, kita ketakutan besok bakal dikata-katain nih, bakal diomelin sama bos nih, bakal nanti kena SP, teguran segala macam. Nah, perasaan itu yang akan mengeluarkan energi negatif dan itu pasti akan kembali lagi pada diri kita. Besok bisa dipastikan kemungkinan besar kita pasti bisa kena omel, bisa kena marah dari atasan segala macam, karena pada hari sebelumnya yang kita lakukan adalah kita berpikir tentang hal-hal yang negatif. Tetapi harusnya kita bisa putar, mainkan di dalam kepala kita pada saat kita dalam tekanan atau dalam masalah, bagaimana caranya
kita menemukan atau mencari sebuah solusi, teman-teman. Jangan fokuskan terhadap permasalahannya, tapi fokus terhadap solusi, dan kita hanya perlu tenang. Ketika diri kita tenang, maka kita akan mampu berpikir secara bijak, kita akan mampu berpikir secara positif. Ketika kita positif dan ketika kita bijak, bisa dipastikan sikap atau keputusan yang kita ambil itu akan jauh lebih bijaksana dan akan jauh lebih baik daripada kita dalam posisi yang merasa tertekan, merasa kacau balau, galau segala macam, dan merasa ketakutan, teman-teman. So, hindarilah pikiran-pikiran negatif, kurangilah aktivitas-aktivitas negatif yang toksik, mulailah belajar hal-hal baru, mulailah banyak membaca, mulailah belajar banyak ilmu pengetahuan yang baru, mulailah bergaul dengan orang-orang yang positif, karena pepatah lama pun mengatakan kalau kita bermain dengan tukang minyak wangi, maka kita akan kecepretan juga bau wangi. Tapi kalau kita main sama tukang minyak tanah, maka kita juga akan kecepretan minyak tanah dan bau minyak tanah juga, teman-teman. Dan pepatah itu betul adanya. Teman-teman bisa praktekkan sendiri, teman-teman bisa coba sendiri. Pada saat kita berada di circle yang positif, di circle orang-orang hebat, di circle orang-orang sukses, maka kita juga pasti akan mendapatkan asupan energi positif dan juga semangat serta harapan-harapan baru dan ilmu-ilmu baru, teman-teman. Tetapi ketika kita berada di lingkungan yang negatif, pasti itu juga akan berimpact kepada diri kita. Paling minimal adalah tubuh kita pasti akan terasa lemes, teman-teman. Percaya nggak? Kita kumpul, kita nongkrong-nongkrong gitu, kita berada di circle yang negatif, kita banyak gosip, banyak ngomongin orang lain, pasti setelah pulang nongkrong, pulang ngopi, tiba-tiba kita nih lemes gitu, capek, kayak kita habis lari maraton gitu, kayak kita habis melakukan aktivitas fisik, padahal kita nggak ngapa-ngapain, cuma nongkrong, ngopi, ngobrol, ngerokok, makan, minum, itu kan nggak melakukan aktivitas fisik, tapi kenyataannya tubuh kita akan merasa lelah. Nah, lelah di tubuh kita itu akibat kita energi kita ini terserap, teman-teman, oleh energi negatif, dan kita itu menerima juga energi negatif dari lingkungan kita, dari aktivitas kita, sehingga itu menarik energi kita dari tubuh kita keluar, sehingga itulah yang menyebabkan kenapa diri kita merasa lelah tanpa kita melakukan aktivitas fisik, walaupun kita cuma nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol. Pernah gak ngerasain itu? Saya yakin pasti pernah begitu. Dan itu bisa teman-teman rasain deh, kalau nggak percaya begitu. Teman-teman bisa buktikan sendiri, dan itu ada kajian keilmuannya, di mana kajian keilmuannya itu akan kita bedah lebih dalam di Revolusi Energi, dan teman-teman bisa cari literasi manapun yang berkaitan tentang hukum tarik-menarik, tentang the law of attraction, tentang the secret, tentang bagaimana cara kita berpikir positif dan mind management, teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah masuk, sudah join. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam setiap jalannya. Semoga hari ini kita sudah melakukan hal-hal positif dan sudah melakukan hal-hal lebih dari aktivitas kita, yang mudah-mudahan besok hari kita dari hari ke harinya semakin menjadi lebih baik lagi. Dan selamat beristirahat, selamat berlibur, dan selamat merayakan Natal untuk teman-teman yang merayakan, dan selamat libur tahun baru. Semoga di tahun 2023 kita menjadi seseorang yang baru, menjadi lebih sukses lagi, menjadi lebih hebat lagi, menjadi lebih dewasa lagi, dan menjadi seseorang saya yang baru, yang lebih kuat, yang lebih strong, yang lebih bisa memberikan manfaat untuk banyak orang, teman-teman. Yuda Buster, thanks bang. Sama-sama brother. Itu dulu yang bisa saya sharingkan di kesempatan kali ini. Kebetulan sudah mau maghrib. Selamat melaksanakan sholat maghrib untuk teman-teman muslim, dan selamat juga untuk teman-teman yang sedang berpuasa. Selamat berbuka puasa. Selamat untuk teman-teman yang
merayakan Natal. Semoga kita semua di tahun 2023 bisa menjadi orang yang lebih fantastik lagi, teman-teman. Thank you buat semua yang sudah bergabung. Jaga kesehatan, jaga pikiran positif, jangan berpikir negatif, dan selalu tebarkan kebaikan dan manfaat untuk lingkungan kita, teman-teman. Oke, sampai di sini. Thank you. Salam revolusi energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.